Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarullah. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tahap prioritas masalah dan analisis masalah bagian 3. Dengan beranggotakan Izzatul Maulatunisa, Halfia Salsabila, Fajarullah, saya sendiri, terus ada Fani Matriani Azharini, lalu yang terakhir ada Ira Aisyah. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah prioritas masalah. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun prioritas masalah adalah kebijakan global dan nasional, serta hasil analisis situasi kondisi terkini. Dalam menyusun perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah harus memilih dari sejumlah kebutuhan sehingga penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien. Oleh karena itu, ketika mengerjakan hal ini, harus ingat prioritas nasional yang tercantum dalam pedoman kebijakan nasional. Dalam menghadapi masalah, penyebabnya mesti dianalisis dengan bertanya dan mencari tahu kenapa bisa terjadi. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis penyebab masalah. Ini untuk contoh menentukan kriteria untuk ranking masalah kesehatan. Ya, yang pertama dilihat dari besarnya masalah, lalu ada keseriusan, lalu kelayakan, menjawab pertanyaan, yang terakhir kedaya gunaan politis. Gitu. Lalu, mendapatkan prioritas dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan metode yang dikembangkan oleh PAHO, dengan memberikan bobot pada setiap kriteria oleh tim perencana, menimbulkan kerugian yang cukup besar dan bermakna pada masyarakat luas, urgensi, berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan, keseriusan, memiliki kecenderungan semakin meluas atau membesar, tren gitu, tren yang sedang beredar. Lalu bila berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarullah, saya dari kelompok 3, mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan tahap prioritas masalah dan analisis masalah bagian 3. Beranggotakan 5 orang, yang pertama ada Izzatul Maulatunisa, yang kedua Halfia Salsabila, yang ketiga saya sendiri Fajarullah, lalu yang keempat Fani Matriani Azharini, yang terakhir ada Ira Aisyah. Kita masuk ke pembahasan prioritas masalah. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun prioritas masalah adalah kebijakan global dan nasional serta hasil analisis situasi kondisi terkini. Dalam menyusun perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah harus memilih dari sejumlah kebutuhan sehingga penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien. Oleh karena itu, ketika mengerjakan hal ini, harus ingat prioritas nasional yang tercantum dalam pedoman kebijakan nasional. Dalam menghadapi masalah, penyebabnya mesti dianalisis dengan bertanya dan mencari tahu kenapa bisa terjadi. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis penyebab masalah. Nah, ini berikut contoh untuk menentukan kriteria untuk ranking masalah kesehatan. Yang pertama, dilihat dari besarnya masalah, lalu keseriusan, lalu kelayakan, menjawab pertanyaan, yang terakhir kedaya gunaan politis atau political expediency gitu. Nah, mendapatkan prioritas dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan metode yang dikembangkan oleh PAHO atau PAHO dengan memberikan bobot pada setiap kriteria oleh tim perencana, menimbulkan kerugian yang cukup besar dan bermakna pada masyarakat luas, urgensi, berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan, memiliki kecenderungan semakin meluas dan membesar, bila berhasil ditangani akan memiliki daya ungkit bagi kinerja kesehatan. Nah, antara lain sebagai berikut, masih dalam kapasitas kemampuan dinas kesehatan untuk menanganinya. Lalu memiliki resiko moderat ketika permasalahan dipecahkan, atau resikonya tidak terlalu berat, masih dapat ditanggung oleh Dinkes lah seperti itu. Lalu juga tidak memerlukan sumber daya yang melampaui batas kemampuan Dinkes atau Pemda. Nah, ini memberikan tantangan positif dan kebanggaan bagi organisasi yang melaksanakan atau challenging, lalu merupakan hasil komitmen dari semua yang terlibat. Nah, lalu discussion. Kriteria. Skor ditentukan atas dasar kesepakatan. Makin tinggi kriteria, makin tinggi skornya. Memberikan skor secara vertikal, skor 1 sampai 10. Skor dikalikan horizontal. Nah, lalu masalah skor kriteria, yaitu status kesehatan, pelayanan kesehatan, lingkungan, perilaku masyarakat, pelaksanaan rencana tahun lalu. Cara lain untuk memprioritaskan masalah adalah nominal group process, atau disingkat dengan NGP. Menurut beberapa ahli, cara ini kurang cocok untuk kesehatan. Tujuannya lebih untuk mencapai konsensus dari perbedaan pendapat. Nah, ini DLBQ expert judgment 8-10 orang, lalu masing-masing memberi ranking secara anonymous atau tertutup, lalu hitung rata-rata ranking masing-masing masalah, lalu ulangi tanpa diskusi konsensus.
Nah, del P sama seperti del BQ, ada diskusi atau tukar pendapat antar expert, lalu kemudian masing-masing menentukan ranking prioritasnya, hasilnya diberitahu, setelah itu kemudian diskusi lagi, dan terakhir ditentukan ranking sekali lagi, so konsensus gitu. Oke, analisis penyebab atau determinan masalah. Identifikasi dan pengelompokan determinan masalah yang menyeluruh dan benar tentang determinan kesehatan diperlukan agar desain intervensi efektif. Dalam hal ini, penting untuk memahami interaksi antar determinan, konteksnya, dan identifikasi kelompok populasi yang lebih beresiko, atau population groups most at risk. Analisis mesti komprehensif dan seakurat mungkin untuk mendorong intervensi sesuai target. Hal ini penting untuk mulai identifikasi penyebab mana perlu dipecahkan. Bila proximate atau determinants terjadi normal, mungkin penyebab tidak langsungnya terjadi dan perlu dipecahkan. Studi khusus mungkin diperlukan atau pengumpulan pendapat melalui kelompok misalnya brainstorming juga sangat bermanfaat. Begitu teman-teman semua. Lalu dari satu masalah kemungkinan ditemukan beberapa penyebab termasuk penyebab dari sektor atau pihak lain yang berkaitan dengan kesehatan. Tandai penyebab yang kegiatan intervensinya kemungkinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun terutama dari aspek kekurangan tenaga atau dana. Penyebab harus faktual. Kalau perlu dilakukan asesmen atau diuji dengan survei cepat, survei cepatnya seperti observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, seperti itu tindakan cepatnya. Analisis masalah untuk mencari akar penyebab terutama ditujukan pada masalah prioritas dari kondisi terkini. Faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan bisa berasal dari faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, dan juga masyarakat. Resul, ini ada gambar masalah dan penyebab. Jadi, mortalitas atau morbiditas itu tergantung dari lingkungan, penyebab masyarakat, juga penyebab dari pelayanan kesehatannya. Kalau dari fisiknya itu, kalau dari lingkungan yaitu fisik, biologis, dan kimia, sosial ekonomi, serta pasca bencana. Lalu kalau penyebab dari masyarakatnya ya perilaku atau gaya hidup, budaya, dan kepercayaan gender. Lalu dari pelayanan kesehatannya ya seperti pemerintah dan swastanya seperti apa, input, proses, output, outcome, dan kebijakannya. Oke, lalu di sini dijelaskan, mencari penyebab dapat menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik analisis akar penyebab atau root cause analysis. Dan akar penyebab inilah yang diintervensi menjadi kegiatan-kegiatan. Langkah analisis akar penyebab dengan menggunakan diagram sebab akibat. Nah, di sini dijelaskan, A mulai dari menuliskan satu masalah prioritas dengan tulisan yang besar di suatu halaman kertas dan ditempel di tembok. B. Setiap anggota tim menuliskan sebanyak-banyaknya penyebab mengapa masalah prioritas tersebut dapat timbul dalam kalimat pendek pada lembar post-it. Satu penyebab, satu lembar post-it. Nah, lalu C. Satu penyebab yang telah ditulis, terus dilanjutkan dengan pertanyaan, mengapa? Dan ditulis lagi pada post-it berikutnya. Post-it yang telah diisi dengan penyebab kemudian ditempel di tembok di bawahnya masalah yang telah ditempel sebelumnya. Disusun, ya kan, disusun berdasarkan suatu urutan sebab akibatnya yang logis dan bila dibaca dari bawah didapatkan suatu hubungan jika atau maka gitu. Pernyataan penyebab harus negatif. Jadi saling berkesinambungan dan pernyataan penyebabnya harus negatif. Nah, lalu E-nya susunan penyebab tidak harus selalu ditempel di bawahnya. Dapat pula ditempel menyamping apabila tidak saling berhubungan langsung. Nah, lalu yang F, setelah tersusun suatu hubungan yang sebab akibatnya lengkap, kemudian diamati oleh semua tim. Apakah masih ada yang harus diperbaiki hubungannya? Atau masih ada nih penyebab yang masih harus ditambahkan? Lalu yang G, terakhir menetapkan akar-akar penyebab yang perlu ditanggulangi. Oke, tahapan menyusun pohon masalah. Nah, ini berikut tahapan menyusun pohon masalah. Yang pertama, mulai dengan menuliskan rumusan masalah dalam lembar kertas lebar dan tempelkan di dinding. Setiap anggota kelompok diberi kartu dan pulpen. Lalu yang kedua, fasilitator meminta untuk menuliskan apa yang dipikirkan sebagai penyebab utama masalah kesehatan. Tulis hanya satu penyebab di masing-masing kartu dengan kata-kata atau kalimat sesingkat mungkin. Lalu yang ketiga, untuk setiap penyebab lanjutkan dengan pertanyaan tetapi mengapa dan tuliskan satu jawaban di satu kartu. Yang keempat, fasilitator menyusun kartu di bawah rumusan masalah di dinding membentuk pohon masalah. Oke. Nah, ini ada gambar contoh diagram sebab akibat untuk analisis akar penyebab atau root cause analysis yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan di slide-slide sebelumnya.
Bisa lihat di gambar. Akan saya jelaskan. Untuk diketahui bahwa penyebab dapat menjadi masalah apabila di bawahnya masih ada penyebab. Sebagai contoh, penyebab 40% desa belum ada bidan menjadi masalah karena di bawahnya masih ada penyebabnya, yaitu penempatan bidan di desa yang tidak merata gitu. Jadi saling berkesinambungan. Dan peminat bidan bertugas di desa kurang. Mencari penyebab harus kreatif. Kemungkinan yang menjadi penyebab dapat berupa 1. Pelayanan kesehatan dalam aspek input sumber daya. Aspek proses manajerial, perencanaan, P1 perencanaan, P2 penggerakan dan pelaksanaan, P3 pengawasan, pengendalian, penilaian, atau kepemimpinan nih, kebijakan atau arahan, pembinaan, supervisi, aspek output atau frekuensi dalam kurung, dan aspek outcome, cakupannya. Lalu yang kedua, dari lingkungannya, bisa dari fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang ketiga, perilaku masyarakat, perilaku, budaya, dan gender, yang tadi sudah disebutkan ya di slide sebelumnya yang ada gambar berbentuk segitiga itu. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja. Uh, saya mewakili kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.